Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu maneh dengan Iwan Banaran, Kang Mas. Cak, seperti biasa Kang Mas ya, kita akan coba membahas kembali tentang MotoGP. Karena ketika kita nggak banyak membahas, ternyata banyak banget informasi yang muncul di MotoGP. Termasuk juga kali ini IWB fokus pada apa yang terjadi pada Toprak Razgatlioglu. Nah, kita kemarin melihat bagaimana performa V4 Yamaha yang memang masih banyak PR. Itu hal yang wajar, Cak. Sebab engine baru pasti butuh waktu. Tidak mungkin langsung melejit dan reliability serta durability itu penting sekali untuk dites. Dan kemarin Kang Mas memantau sendiri bagaimana Yamaha yang mengalami problem dengan mesinnya, Cak. Tiba-tiba mesinnya stall ya. Kita lihat Fabio, Rins dan juga Toprak mereka juga mengalami, dan ternyata Cak, dari beberapa informasi yang kita dapatkan ada dua pembalap yang merasa kurang puas dengan Yamaha V4, terutama Fabio, Cak. Fabio secara kritis kembali sekali lagi mengkritisi. Jadi Fabio ini memang, iya kita katakan lumayan membuat mental para pembalap Yamaha lainnya juga anjlok, Mas. Ya termasuk juga pabrikan, Cak. Saya tahu bagaimana Yamaha berusaha keras memuluskan keinginan Fabio. Tapi nyatanya, faktanya yang ada adalah justru sekarang ini Fabio melontarkan beberapa kalimat yang seperti kayak ya membuat motivasinya anjlok, Kang Mas. Jadi teman-teman semuanya, itu mengenai Fabio kita akan bahas nantinya. Tapi IWB kali ini ingin fokus pada Toprak Razgatlioglu yang menyatakan dia kehilangan motivasi. Dia anjlok, Cak, mentalnya ya, motivasinya turun. Dan ya indikasinya seperti kayak frustasi, Cak. Tentu kita akan mencoba untuk menggali secara dalam apa yang terjadi dengan Toprak dan kenapa si Toprak kok bisa langsung merasa down mentalnya. Jadi teman-teman semuanya, sama tahu sendiri kemarin Toprak Razgatlioglu benar-benar mencoba keras sekali untuk beradaptasi dengan MotoGP machine. Dan memang, Cak, kalau kita melihat sejarah masa lalu, para pembalap yang datang dari Superbike rata-rata tidak sukses di MotoGP. Karena kenapa? Karakter kedua motor ini sangat berbeda. Motor prototype MotoGP dibandingkan dengan World Superbike yang notabene adalah motor mass production. Walaupun sudah menggunakan perangkat racing, kedua motor ini memiliki karakter yang sangat berbeda, di mana motor MotoGP memang luar biasa, Cak. Ini adalah king of the king dari motor racing. Sementara World Superbike, ya ini adalah king of the king mass production bike. Bedanya cukup kentara, karena teman-teman sudut kemiringan MotoGP dibandingkan dengan World Superbike itu juga beda. Kekuatan dari fast cornernya juga beda. Itulah yang menjadi PR dari Toprak, dan Toprak mengatakan ke kita semuanya, Cak. Dia merasa sangat-sangat kesulitan ya. Dia merasa segala daya upaya sudah dikerahkan untuk mencoba memperbaiki lap time. Tapi ternyata tidak bisa ya. Dia merasa sedikit frustasi karena ketika dia melihat bagaimana para pembalap lainnya di depan ya, para pembalap MotoGP seperti Alex Marquez, kemudian juga para pembalap yang ya bagus-bagus lah ya ke depan. Sementara dia seorang juara dunia World Superbike merasa benar-benar menderita, merasa sangat frustasi dengan kondisinya di mana saya sendiri kan Toprak kemarin menorehkan lap time yang masih di kisaran 1 menit 58 walaupun sudah improve-nya banyak, Cak. Tapi kita tahu bahwa Toprak memang cukup jauh dibandingkan dengan Alex Marquez. Ya, sama sendiri kan Alex bisa terpaut dengan, Toprak bisa terpaut dengan Alex mencapai 2 detik ya, Cak ya. Ini adalah sebuah gap yang tentu sangat besar sekali. Walaupun kita harus akui bahwa Yamaha adalah motor yang tentu nggak bisa kita komparasikan dengan Ducati saat ini. Mengingat Yamaha masih pada kondisi konsesi D, dan itu artinya memang motor mereka bukanlah motor yang bisa kita katakan kencang. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang disoroti oleh Toprak. Kenapa motor ini sulit? Kenapa Yamaha M1 dikatakan sulit? Kenapa MotoGP mesin sulit? Jadi yang pertama, Toprak mengatakan bahwa kecepatan di tikungan, Cak, itu yang menjadi fokus Toprak. Karena kecepatan di tikungan ini benar-benar beyond imagination. Ibaratnya ya, Cak, di luar nalar, Cak. Itu yang membuat Toprak kaget. Jadi gini, Cak, mindset Toprak yang sudah ditempa dengan motor mass production, walaupun racing tentunya ya, the best mass production, tapi ketika dia ngeber motor tersebut pada kecepatan taruhlah 170, ya, dalam otaknya dia dengan kemiringan seperti itu, maka motor ini akan crash. Tapi di MotoGP enggak. MotoGP justru harus dipush, dan itulah yang membuat mindset dia ini masih susah nih. Karena ketika dia mencoba untuk geber motor tersebut, mencari limitnya, ternyata motor tersebut mampu untuk jabanin sudut kemiringan, kekuatan kecepatan, dan itu berbeda dengan World Superbike. Itu kata Toprak, Cak. Jadi menikungnya pun juga halus sekali.
MotoGP dikatakan oleh Toprak, nikungnya tuh mulus banget, Cak. Dia berusaha untuk mencoba mencari limitnya, dan saat ini dia masih meraba-raba. Seperti apa sih cara menghandle motor tersebut? Itu yang pertama, Cak. Yang kedua adalah akselerasi dan grip. Nah, teman-teman semuanya, sama tahu sendiri ya, Toprak kemarin memberikan informasi kita semuanya. Bahwa dia cukup terkejut dengan kekuatan Ducati. Dia mencoba membuntuti nih, Cak. Marc Marquez, Alex Marquez. Itu adalah sebuah pengalaman yang menurut dia luar biasa. Karena Toprak melihat bagaimana mulusnya Ducati. Jadi motor ya, Cak, motor Ducati ini kalau masuk tikungan itu kencang sekali. Kemudian remnya juga smooth. Di tengah tikungan itu kencang banget, tapi sangat smooth. Kemudian kalau tikungan juga sangat kencang. Dan traksi yang dimiliki oleh Ducati ini luar biasa. Toprak merasa apa yang dilakukan oleh Yamaha masih sangat jauh. Jadi itu PR yang terberat bagi Toprak sendiri yang masih mencoba beradaptasi dengan motornya dan juga melihat bagaimana kencangnya para rival. Kemudian juga teman-teman semuanya, gaya balap Toprak itu juga menjadi PR teman-teman. Jadi sama tahu sendiri kan, Toprak memiliki kekuatan dari hard braking, kekuatan pada saat dia rem keras. Dan gaya Toprak dari dulu adalah bagaimana Toprak selalu mencoba untuk berbelok dengan kekuatan penuh ya, digeber motornya di mid corner dan lalu dia ngerem lagi dan keluar tikungan dengan sangat kencang. Itu adalah cara Toprak. Akan tetapi gaya berkendara ini dikatakan kurang halus, itu Cak. Jadi harus smooth. Itu nggak bisa. Gaya tersebut bisa dilakukan di World Superbike, tapi nggak bisa dilakukan untuk MotoGP bike. Makanya teman-teman semuanya, kata Toprak, dia cukup terkejut ketika melihat gaya riding style dari Alex yang berbelok dengan sangat halus. Kemudian juga pada saat keluar tikungan juga sangat halus. Bahkan pengeremannya pun juga very smooth. Itu kata Toprak, Cak. Jadi secara umum, Toprak mengatakan bahwa aku melihat Alex berkendara dengan sangat halus, sedangkan aku masih kesulitan memaksa motor untuk berbelok. Jadi ibaratnya, Cak, untuk membelokkan motor aja, dia masih kayak kasar gitu, Cak. Dan beberapa kali Yamaha sudah mengatakan kepada Toprak, kamu harus berubah gayamu, gaya ridingmu, kamu harus mencoba untuk beradaptasi karena gaya World Superbike nggak akan bisa kamu aplikasikan ke MotoGP machine. Karena motor ini memiliki karakteristik yang sangat unik, di mana motor tersebut harus betul-betul smooth, masuk tikungan juga smooth, keluar tikungan smooth, dan pengeremannya boleh keras, tapi tidak bisa yang sliding-slidingan kayak World Superbike, Cak. Itu ya kira-kira teman-teman semuanya. Nah, kita tentu tidak afdol kalau tidak mencoba untuk membongkar pernyataan lengkap dari Toprak. Jadi seperti apa sih kesulitannya, kayak apa sih rasanya, semuanya akan kita coba ambil pernyataan lengkap dari Toprak Razgatlioglu yang merasa memang frustasi, merasa sudah bekerja keras untuk beradaptasi, tapi ternyata masih ujung-ujungnya di posisi 19, walaupun better lah dibandingkan dengan Diego Moreira. Tapi ya, ini adalah World Superbike World Championship. Itu kan luar biasa, dengan motor 1000 cc. Sementara Moreira datang dari motor yang lebih kecil. Akan tetapi memang karakteristik dari MotoGP lebih mirip Moto2. Itu yang dikatakan Jack Miller kepada Toprak. Dan Toprak juga sudah memberikan konfirmasi kita semuanya. Kunci dari kecepatan MotoGP adalah bagaimana menghandle motor tersebut masuk tikungan dengan keras, ya, tapi dengan smooth. Lalu masuk tikungan, ya, mid corner harus super fast. Sebab kalau tidak cukup kencang, maka keluar tikungan juga kurang kencang. Itu yang bisa kita simpulkan. Nah, teman-teman, berikut kata Toprak ya, supaya sama tahu yang bisa terjemahkan dari MotoGP, bagaimana rasanya, dan ini kesulitan Toprak, kenapa dia frustasi. Berikut kata Toprak yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku sudah belajar sesuatu, tapi belum banyak. Aku sedang mencoba mengubah gaya balapku. Aku tidak bisa memungkiri. Aku merasa kesal pagi ini karena tidak mendapatkan catatan waktu yang aku harapkan. Dengan pengaturan setup dan ban baru, kami menemukan basis yang bagus pada sore hari. Aku merasa sedikit lebih baik. Hal yang ingin aku tekankan adalah kami tidak menyentuh suspensi dalam hal pengaturan. Di Buriram, kami akan mengevaluasi komponen baru karena kami butuh pengaturan yang berbeda dalam hal cengkeraman dan juga kecepatan di tikungan cornering speed. Dengan ban baru, aku sempat mengikuti Miller untuk memahami perilakunya di tikungan. Dia sangat kuat di tikungan panjang. Di sisi lain, saat pengereman, hasilnya cukup bagus. Aku kuat, bisa mengerem dengan baik dan menghentikan motor. Masalahnya adalah tikungan panjang. Aku masih kesulitan memahami cara menaklukkan karena aku tidak bisa membawa dengan kecepatan penuh. Aku juga harus bisa menggunakan rem dengan lebih baik. Aku butuh lebih banyak waktu. Kami akan mencoba pengaturan lain di Thailand. Karena kami tidak banyak menyentuh suspensi di sini, kami hanya akan mencoba beberapa komponen baru dan fokus utama pada cara berkendara. Saat ini sepertinya kami butuh pengaturan yang berbeda. Aku butuh lebih banyak kecepatan di tengah tikungan dan saat masuk tikungan. Aku berharap bisa mencetak waktu 1 menit 57,
1 menit 57,7 atau 1 menit 57,6, tapi itu sangat sulit. Motivasiku juga menurun saat melihat catatan waktu tersebut tidak kunjung datang. Di awal hari, aku menemukan ritme tapi hanya ketika menggunakan dua ban baru. Aku mencetak 1 menit 58,3, jika bisa tembus 1 menit 57 itu akan bagus bagiku, tetapi aku butuh waktu untuk memahaminya. Dengan ban baru Michelin, sangat sulit untuk memahami momen yang tepat untuk membuka gas. Di Superbike, aku selalu menggunakan ban belakang, baik saat masuk tikungan maupun akselerasi. Sedangkan di MotoGP justru sebaliknya, aku harus berkendara lebih seperti di Moto2, menggunakan bukaan gas yang sangat halus, karena ban Michelin sangat sensitif. Seperti yang aku katakan, aku mencoba beradaptasi, tapi setelah di hari Superbike itu tidak mudah. Tim selalu menyuruhku berkendara lebih halus, tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aku belum menemukan gaya berkendara yang tepat di MotoGP. Aku membalap masih pakai gaya Superbike. Aku merasa nyaman dengan bagian belakang, tapi masalahnya adalah aku kesulitan di tikungan cepat dan di lintasan lurus sehingga gaya alamiku tidak keluar. Yang pasti tidak mudah bagiku melihat diri sendiri di posisi bawah, terutama setelah hasil yang aku raih di Superbike. Tapi aku mencoba belajar secepat mungkin. Aku berharap bisa berkembang. Aku belum tahu bagaimana caranya, tapi aku mencoba menekan setiap hari. Sayang, ban Michelin sangat berbeda dengan Pirelli. Dengan Pirelli, saat kamu merasakan dorongan, ban lebih mudah dikelola. Sebaliknya dengan Michelin, saat ban mulai mendorong rasanya tidak tenang. Sulit untuk dipahami. Pembalap lain sudah mengetahuinya, jadi mudah bagi mereka, tapi bagiku ini rumit karena aku kurang pengalaman. MotoGP melawan Superbike semuanya berbeda total. Aku bilang 50-50. Aku bisa menikmati pengereman, tapi menjaga kecepatan itu yang sulit. Pagi ini aku melihat Alex Marquez, motornya berbelok dengan sangat baik dan memiliki akselerasi yang hebat. Dia mampu memaksimalkan daya cengkram. Sulit bagiku untuk meniru gaya itu, terutama untuk 4 sampai dengan balapan pertama. Tentu saja aku ingin membalap seperti dia juga, tapi motor tidak berhenti seperti yang aku inginkan dan kami kehilangan sesuatu. Ini juga masalah pengaturan, bukan hanya gaya balap. Jadi kami harus menemukan solusi untuk balapan nanti. Aku masih perlu memahami ban dengan lebih baik, terutama dalam simulasi balapan. Aku masih belum tahu apa potensi motor setelah 12 putaran. Di Thailand, aku mungkin akan mencoba simulasi balapan. Aku sudah mencoba aero belakang 2 hari lalu, dan aku mencobanya lagi di Buriram. Perasaannya bagus karena memungkinkanmu memahami perilaku motor. Dengan jok rendah, aku merasa lebih nyaman, terutama di tikungan. Aku memahami motornya, saat joknya terlalu tinggi, rasanya berbeda. Saat ini Yamahaku seperti motor touring. Aku harus merubah stang tinggi lagi untuk menemukan perasaan yang aku butuhkan. Dengan MotoGP, beberapa hari pertama sangat berat. Dalam 3 hari pertama tes, aku tidak bisa rileks di atas motor. Di Superbike, mudah untuk melakukan banyak putaran, tapi di sini berbeda, terutama dalam cuaca panas. Aku selalu merasakan batasnya. Aku tidak bisa rileks, dan itu sulit. Aku lelah, tapi aku sudah memperkirakan kesulitan-kesulitan ini. Yes, Kang Mas. Itu kata Toprak, Cak. Jadi, kayaknya kalau melihat keterangan dari Toprak, gila Mas. Banyak banget ya masalahnya. Jadi, Toprak yang pertama ya, tadi kalau kita melihat pernyataan Toprak, dia merasakan sangat kesulitan di tikungan panjang. Jadi memang middle of the corner ya. Pada saat rebah kencang itu, dia kesulitan. Yang Ibu sudah share ke semuanya tadi, bagaimana karakter kedua motor World Superbike dan juga MotoGP itu berbeda. Di mana MotoGP bike harus betul-betul smooth, dan juga motor ini mampu digeber sangat kuat pada saat rebah ekstrim. Itu nggak kita temukan pada World Superbike dan itu juga masih menjadi masalah bagi Toprak. Itu yang pertama, Cak. Yang kedua, Toprak masih belum bisa menemukan rasa nih dengan Michelin. Ya, sama tahu sendiri kan, Toprak dibesarkan dengan ban Michelin. Ban Pirelli ya, yang notabene memang karakternya berbeda dibandingkan dengan Michelin. Kata Toprak ini, Cak, ternyata Pirelli lebih anteng pada saat motor mendorong. Ini juga baru tahu IBB ya, bagaimana karakteristik ban Pirelli dan Michelin yang ternyata sangat berbeda. Di masa lalu, Toprak mengandalkan ban belakang pada Pirelli, Cak ya. Akan tetapi untuk Michelin, memang sama sendiri kan, ternyata memang ban belakang tetap menjadi strong point dari Michelin. Tapi ketika digeber, ban ini nggak tenang. Jadi itu dia yang harus coba dipahami oleh Toprak, Cak. Lalu juga Toprak tadi mengatakan bagaimana bisa mulus para pembalap lainnya seperti ya, teman-teman sendiri kan, Jack Miller, kemudian ada Alex Marquez yang dari pandangan Toprak super fast, very smooth, sangat mulus, sangat terkontrol, dan itu masih belum bisa dilakukan oleh Toprak. Ini adalah sebuah kondisi yang sebenarnya kita juga tebak, Cak. Akan tetapi IWB jujur ya, IWB nggak menyangka Toprak sesulit itu.
adaptasinya. Mungkin masih pertama ya teman-teman semuanya. Ya, kalau kita melihat karakteristik motor ya memang kita harus akui bahwa bukan hal yang mudah bagi Toprak untuk beradaptasi, Cak. Karakteristik motor itu sangat berbeda. Ketika motor berbeda, maka feel pada saat gedor, masuk tikungan, keluar tikungan itu akan berbeda. Lebih sebagai test rider juga ya, maksudnya tes motor-motor baru ketika kita coba menggunakan Ninja, kemudian komparasi dengan CBR itu juga berbeda. Ketika berbeda, ternyata titik-titik pengereman pun berbeda. Pada saat masuk tikungan dan juga racing lainnya juga sedikit berbeda. Kita handlingnya berbeda, maka bagaimana cara men-treatment pun berbeda. Nah, itu juga harus kita maklumi, Cak. Jadi Toprak akan mencoba terus belajar. Toprak mengakui bahwa nantinya dia akan mencoba untuk di Buriram dengan menggunakan full aero belakang. Kalau kemarin kan Samantha sendiri kan sepang karena problem dari postur tubuh Toprak yang terlalu tinggi sehingga aero belakang tidak efektif, tidak cocok bagi Toprak dan akhirnya Yamaha membuang semuanya dan setelah itu Yamaha mencangkokkan ya setelah dicoba dimodif ya dengan karakteristik dari postur dari Toprak, akhirnya Toprak bisa merasakan ketika menggunakan aero dan ternyata feel-nya positif, Cak. Karena ban belakang atau area belakang ternyata lebih tenang dibandingkan ketika tanpa aero. Jadi artinya Kang Mas ya, artinya Toprak masih kesulitan, Toprak nanti masih berusaha untuk mencoba memahami motornya, apalagi Mas ya, kita harus maklum ya, sekali lagi bahwa Toprak bukanlah nunggang motor terbaik. Toprak nunggang motor yang memang masih mencoba untuk kencang, masih berusaha untuk memperbaiki performanya. Dan ini adalah new engine, engine baru tentu PR-nya banyak, Cak. Dari elektroniknya, sasisnya, swing arm-nya, dikawinkan semuanya, Cak. Karena kalau tidak klop, ya pastinya tidak akan maksimal para pembalapnya. Topik tadi yang diangkat oleh Toprak, ya mulai dari elektroniknya, karakter bannya, corner speed-nya, termasuk juga dari aeronya. Jadi semuanya masih menjadi PR bagi Toprak ya. Jadi teman-teman semuanya mungkin itu ya sekilas informasi buat sampean, kita nggak usah panjang-panjang. WP akan coba spesifik satu persatu pembalap ya untuk membedah seperti apa feel-nya. Jadi kita akan tahu seperti apa kesulitannya dan fokus WP adalah Morera dan juga Toprak saat ini. Kalau untuk Marc Marquez ya kita nggak banyak inilah gali dulu karena kayaknya Marquez memang nyaman banget dengan motornya. Kita akan bahas nantinya aja ya. Jadi teman-teman itu ya yang mungkin penasaran kenapa Toprak kesulitan, kenapa suffering, struggling ya, struggle, kenapa masih di belakang. Jadi Toprak memang belum merasakan feeling positif pada motornya. Dia masih bingung bagaimana cara handle motor MotoGP yang karakteristiknya berbeda total, termasuk bannya juga berbeda. Jadi ketika ban digeber ya, ketika motor digeber maksudnya motor digeber maksudnya ternyata karakter ban belakangnya juga membuat motor tidak tenang. Itu yang membuat ya rasa pede dari Toprak benar-benar saat ini ya benar-benar terganggu, Cak. Apalagi dia bilang motivasinya turun, kira-kira dia merasa sebagai pembalap yang sudah all out ya mencoba memperbaiki, tapi ternyata dia masih hanya berada di kisaran 19 untuk posisinya. Ya sulit banget untuk masuk ke 15 besar. Jadi teman-teman, itu ya Kang Mas ya yang kemarin masih mungkin bertanya ke Iwan Banaran, Cak WP tolong dong bahas Toprak kenapa kok kesulitan di belakang? Memang intinya Toprak masih tidak bisa merasakan feeling dari motornya, masih bingung cara handle motor MotoGP yang berbeda banget karakternya. Ya, oke. Gitu Cak ya. Sama coba komen di bawah. Kira-kira sama pede nggak? Nanti Toprak di Buriram akan lebih kencang. Kalau kacamata IWB sih tetap ya teman-teman, motor itu penting. Kalau Toprak skillnya bagus pun, kalau mungkin Yamaha masih problem, masih belum klik untuk semua paketnya ya akan sulit, Cak. Jadi kita akan tunggu seperti apa balapan, mungkin 5-6 kali balapan, kita akan baru bisa simpulkan apakah Toprak memang bakal bagus atau justru Toprak semakin kesulitan. Ya ini kadang-kadang kita refleksinya pada Peko ya. Peko kan memang naik turun ya teman-teman. Dan kalau Toprak nantinya grafiknya naik turun ya ini udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita akan tunggu tahun depan. Tapi WPC cukup pede lah. Toprak kan skillnya hebat ya. Talentanya hebat. Harusnya dia bisa adaptasi walaupun butuh waktu ya. Teman-teman semangat komen di bawah. Dan seperti biasa kalau semangat suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lele Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandos.